Shalom, saya Johanna Novita. Saya mengajar di SMP Negeri 27 Surabaya. Saya mahasiswa IAKN Tarutung. Saya akan mengadakan proses belajar mengajar bersama siswa-siswi kelas 8. Begitu, mari sama-sama menyaksikan video saya. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini hari yang sangat luar biasa buat Bujo. Kenapa? Hari ini Ibu bersama kalian, Ibu saat ini sedang perkuliahan untuk jabatan atau PPG. Ibu PPG-nya dipakai IAKN Tarutung. Tegang ya. Shalom, sekali lagi shalom. Shalom. Sebelumnya ya anak Tuhan ada sukacita, amin. Awal, mari kita sebelum masuk dalam pembelajaran, silakan anak-anak yang bertugas saat ini melayani Tuhan. Silakan maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian ya. Oke, langsung. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saat yang indah ini hamba bersama anak-anakmu, terlebih khusus anak-anak SMP 27 Surabaya. Bapak, kami bersyukur kalau saat ini kami akan mengadakan proses belajar mengajar. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah sekolah yang sangat kami cintai. Berkati sekolah kami tercinta ini SMP 27, Ibu Wening, Bapak Ibu guru staf dan karyawan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai proses belajar mengajar hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih atas pelayanannya. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang silakan dibuka bukunya bab yang kedua. Hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Oke, sudah dibuka, silakan. Lebih dulu kita akan membaca firman Tuhan. Kita baca sama-sama dari kitab Mazmur 23. Oke, sudah dibuka Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Kita akan baca silih berganti. Ibu baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Sudah? Sudah. Baca berikutnya sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hari ini kita belajar sama-sama hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Next ya, lanjut Ibu lanjutkan. Arti pemeliharaan Allah. Kita tahu kita ada saat ini karena siapa? Tuhan Yesus. Tuhan kok lah sayang, Tuhan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Pemeliharaan Allah berarti Allah selalu menjaga, menopang dan memenuhi kebutuhan manusia dalam melangsungkan hidupnya. Saat ini siapa yang dalam keadaan sakit, ada nggak? Ada yang sakit hari ini? Nggak ada ya. Semua sehat. Itu berarti kalian dipelihara oleh Tuhan. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana kita dapat melihat campur tangan Allah dalam hidup manusia? Kita belajar dari peristiwa kehidupan kita. Tadi Ibu katakan saat ini kalian ada bersekolah karena ada penyertaan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kamu tanpa penyertaan Tuhan Yesus mungkin bisa dalam arti apa? Manusia itu sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena manusia masih ada namanya tubuh dan jiwa. Kalau tubuhmu lemah berarti kamu tidak dapat beraktivitas. Tapi kalau Tuhan memelihara hidupmu dari pagi hingga siang nanti, berarti itu katanya bahwa membuktikan bahwa Allah memelihara hidup kita. Yang kedua, alam semesta. Kita lihat di sekeliling sekolah kita. Ada enggak tumbuh-tumbuhan? Hidup enggak atau kering kabeh? Hidup. Berarti selain kamu memelihara tumbuhan itu juga ada juga pemeliharaan Allah. Maka tadi malam ada hujan enggak? Hujan kan? Itu untuk memberikan kesuburan pada tanaman. Nah, sayang sekarang agama dan spiritual. Selama kamu hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, jelas kamu harus punya namanya iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ibrani 11 ayat 1. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat untuk membuktikan bahwa kamu mempunyai Tuhan atau juru selamatmu. Oke, agama perlu nggak kamu punya agama? Perlu nggak kamu membangun spiritual atau kedekatanmu kepada Tuhan? Pasti ya. Oke, lanjut. Contoh nih, bukti pemberian Allah terhadap seluruh ciptaannya. 1. Allah menempatkan manusia taman Eden. Siapa manusia pertama? Adam. Yang kedua? Allah. Diciptakan berpasangan. Allah tidak hanya menyelamatkanmu. Tahu ceritamu? Tahu. Apa ceritamu? Ya tentang Batra. Keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Nuh adalah seseorang atau tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan dan dipelihara. Kenapa dipelihara? Karena keluarga Nuh dan anak istrinya diselamatkan karena apa? Bentar, apa Jordan? Ya dari air bah. Nah itu pada waktu itu apa yang terjadi? Dunia penuh dengan air dan tidak ada yang hidup kecuali keluarga Nuh. Jadi itu bukti bahwa Allah menyelamatkan umat ciptaannya yang Dia kasih. Yang ketiga, kehidupan manusia terus berlanjut. Aspek-aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama, Allah memenuhi segala keperluan kita. Kamu percaya nggak Allah memenuhi segala keperluanmu? Percaya. Dari siapa? Pintar. Dari orang
tua. Orang tuamu bekerja, mama bekerja, mungkin papa bekerja, sehingga dapat menghasilkan uang atau materi dan dapat memenuhi kebutuhanmu. Jadi berkat Allah mengalir dari Bapa di surga, mengalir kepada kedua orang tua dan mengalir lagi ke kalian semua. Kedua, Allah peduli dalam hidup kita. Ada pujian mengatakan Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Artinya Tuhan peduli kepada setiap anak-anaknya. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu, dalam arti gini ya sayang, kebutuhan itu Tuhan tahu. Tapi kalau keinginan, Tuhan akan nomor 2 kan. Artinya yang pertama adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan anak-anak Tuhan pasti dia cukupkan. Yaitu kebutuhan apa yang pertama? Makan. Apa ono sing gak mangan di sini? Dalam 1 hari gak makan. Halo. Ada? Enggak ya. Pasti Tuhan bisa memenuhi kebutuhanmu dengan makan. Yang kedua, kebutuhan apa lagi? Kesehatan. Bentar. Yang ketiga, sandang, makan, kapan ya? Rumah. Adakah yang sini anak-anak Tuhan yang tinggalnya tanpa di dalam rumah? Atau nang jerone kerdus pun koyok tikus lah. Ada kan? Tidak ada kan? Pasti punya sekalipun bu rumahku tuh, tapi rumahnya kontrak bu dan sebagainya. Enggak apa-apa. Segala sesuatu dilakukan dengan ucapan. Yang keempat, Allah mengendalikan hidup kita. Allah mengendalikan kok berupaya. Oke. Contoh nyata pemberian Allah yang pertama, tadi dia menjawab, kita diberikan kesembuhan dari penyakit. Yang kedua, pertolongan dalam bencana. Sekalipun terjadi sesuatu dalam dunia ini, tetap kalau kita percaya Tuhan pasti tolong, sekalipun ada bencana alam dan sebagainya. Yang ketiga, ketenangan hati di tengah masalah. Yang keempat apa di? Pengampunan. Dengan cara apa kamu pengampunan dosa? Mengaku dosa atau ya, jadi itulah tadi contoh pemeliharaan Allah. Anak-anakku, ada beberapa hal yang harus kalian cari permasalahannya, kalian jawab dengan pertanyaan yang akan Ibu Jo kasih. Ya, setiap kelompok Ibu udah bagi berapa kelompok kan? Sekarang siapkan kertasnya. Nanti Ibu ingin dari yang Ibu ceritakan tadi, materi tadi, kamu belajar untuk memberikan satu implementasi dalam hidupmu. Apa yang harus saya lakukan jika Allah memelihara hidup saya? Oke, yang pertama pertanyaannya, ya. Oke. 1. Berikan contoh Allah memenuhi segala keperluan kita. Ya, berikan contoh 1 Allah memenuhi, bukan 1, lebih dari 1 lebih bagus ya, jangan hanya 1. Berikan contoh Allah memenuhi segala keperluan kita. Kedua, berikan contoh kepedulian kita dalam pelestarian ciptaan Allah. Ketiga, berikan contoh bahwa Allah Bapa di surga yang selalu mengendalikan mengendalikan hidup kita dan menuntun setiap apa yang kita lakukan. Oke, Ibu kasih waktu cepet ya, cuma 3 aja loh, nggak banyak ya. Karena itu kehidupan kamu hari lepas dari kesehariannya pasti Oke. Ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajak mengelamun naik. Berapa ini? Rafael. Udah ya, sanggup? Ibu kasih waktu 5 menit. Semangat, semangat, ayo. Ayo. Oke, sambil kamu membahas, perhatikan Bu Jo.
Nanti ibu akan tunjuk beberapa kelompok, satu aja dia jangan banyak, satu kelompok untuk presentasi ke depan, memberi jawaban yang relevan, yang sesuai dengan kenyataan hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Gak mungkin kamu gak pernah mengalami yang namanya tadi kenyataan Iqbal. Oke sudah? Oke, siapa yang bisa? Kelompok siapa? Kelompok satu, oke. Anak-anak perhatikan, teman kita akan maju. Silakan kelompok satu. Emon, semangat. Oke. Yang lain perhatikan ya, sama dilihat jawaban kalian. Oke, kalau ditaruh alat tulisnya perhatikan teman-temannya di depan. Silakan. Oke, silakan. Shalom semuanya, jadi kami dari kelompok 1 mau menjelaskan atau mempresentasikan hasil yang sudah dijelaskan oleh Bu Jo. Jadi untuk yang nomor 1, pertanyaannya, berikan contoh Allah memenuhi segala keperluan kita. Jawabannya, 1. Kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. 2. Kebutuhan kita masih dicukupi, contohnya sekolah dan memakai seragam dan lain-lain. 3. Kebutuhan jasmani dan rohani kita. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, berikan contoh bahwa Allah Bapa di surga mengendalikan hidup kita dan menuntun setiap apa yang kita lakukan. Jawaban kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bangun pagi, untuk melanjutkan hari-hari kita dan tugas kita dengan contoh seperti sekolah, membantu orang tua, dan lain-lain. Tepuk tangan dulu buat Oke, puji Tuhan, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Kenapa Ibu katakan demikian? Mereka menjawabnya dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Oke, dari ketiga hal itu, dari ketiga pertanyaan itu, adakah yang mau bertanya? Silakan, Ibu izinkan bertanya. Oke, siap. Silakan saya. Sorry, diulang sayang. Menurut saya dia nih terlihat anak Tuhan banget. Dia setiap minggu ke gereja, setiap pagi saya lihat selalu berdoa dan lain-lain. Tapi saya selalu lihat hidupnya tuh selalu sakit-sakitan terus. Apakah itu termasuk bentuk pemeliharaan Tuhan, Bu Jana? Terima kasih kakak. Bantu tangan dulu buat teman kita dong. Tuhan. Nah, pertanyaannya sangat luar biasa, Bu. Saya punya teman, kemudian teman saya itu rajin ke gereja, rajin beribadah. Tetapi kenapa sih kok selalu sakit-sakitan? Sayang, ada dua hal yang perlu dipertanyakan buat setiap kehidupan anak Tuhan. Kenapa? Satu, kalau orang tersebut mengalami banyak masalah, yang pertama mungkin orang itu diuji imannya sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu namanya ujian hidup. Yang kedua, dia sakit-sakitan bisa jadi karena dia ditegur oleh Tuhan. Dua hal itu yang harus kamu perhatikan dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau kamu memang benar anak Tuhan, kalau kamu memang dekat dengan Tuhan, selalu intim bersama Tuhan, dan intim itu diantaranya satu, coba perhatikan ya, ini Ibu sampaikan. Nah ini, intim dengan Tuhan dalam arti satu, suka apa itu? Memuji Tuhan. Yang kedua suka berdoa. Yang ketiga suka. Yang keempat suka. Yang kelima. Lima hal itu bisa terjadi yang pertama tadi. Tuhan menguji. Kamu rajin semua kamu lakukan. Apakah dengan kamu rajin itu, aku kepin contoh nih, kamu sekolah kan? Yang pertama. Yang kedua, bisa kamu ditegur melanggar firman Tuhan. 10 perintah Allah
mungkin ada di antaranya kamu tidak lakukan dalam hidupmu. Contoh nih, kok sakit-sakitan? Contoh, yang kelima aja. Apa hukum Allah yang kelima? Yang banter. Oke, hormatilah ayah dan ibumu. Kamu udah lakukan doa, udah semua kamu lakukan, tapi ternyata kamu sama orang tua tidak dengar dengaran. Sanggup ya? Dari dua tadi yang ibu terangkan, kamu harus ambil hikmatnya. Kenapa ditegur sampai sakit? Mungkin kamu diuji iman. Yang kedua mungkin karena kamu melanggar firman Tuhan. Oke, sanggup? Oke, saatnya cukup sekian ibu menerangkan hari ini. Dari bab ketiga tadi, ibu yakin dan percaya. Perhatikan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi bukan hanya mendengar. Yang kelima apa? Merenung. Bukan hanya mendengar, direnung otak menang ini orang. Tapi dilakukan, di jalan. Kamu rajin gereja, rungono firman. Kamu rajin masuk sekolah, ibu nyampaikan firman, nerang firman Tuhan. Nari ngono didengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena pinane. Sanggup? Lakukan, terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama, ibu pun juga bukan hanya menerangkan firman, tapi juga harus melakukan. Firman Tuhan itu Alkitab yang kamu pegang ini bukan untuk usia kamu doang, anak-anak doang. Kecil, dari mulai kamu lahir di dunia sampai kamu kakek nenek, ini tidak akan pernah berubah. Tetap dipelajari untuk segala usia. Kada omamu, bu omaku kalau baca Alkitab nggak pakai ini, pakai apa? Pakai HP. Tetap namanya juga dipelajari pasti firman Tuhan. Ada pujian firman jadi manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Artinya firman itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Kalau kamu belajar firman berarti kamu belajar kehidupannya Tuhan Yesus. Kalau kamu belajar firman, kamu ingin sama seperti Yesus. Paham ya? Apalagi jangan lupa, ini setiap kamu ibadah, setiap kamu belajar agama, yang dibaca, yang dibuka bukan HP. Memang ini ada Alkitab enggak? Ada. Tapi ini yang buat manusia. Tapi kalau ini yang buat manusia, yang diurapi Allah. Oke, mari sama-sama tutup Alkitabnya, kita masuk dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Saat yang indah ini Bapa, kami telah belajar firman Tuhan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kami bersyukur Engkau gembala yang baik. Engkau yang menuntun kami dimanapun kami berada. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, terutama kami yang mengikuti pembelajaran ini kelas 7. Bapa, kami anak-anak yang baru beranjak dewasa. Segala bentuk tingkah laku yang kami lakukan saat kami berada di sekolah kami tercinta, Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami hamba serahkan anak-anak lain hamba ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.